Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo semua, salam jumpa, salam sang penebus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi berjumpa bersama kami, saya Frater Aris dan Frater Akri dalam Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tak terasa kita sampai pada segmen yang terakhir dari tema besar tentang berkurban. Ya, kita telah melihat 3 tema sebelumnya. Mungkin Bapak ingat, Bapak Ibu saudara-saudari masih ingat semua apa itu. Nah, dalam katekesi kali ini, satu tema atau satu poin yang mau kita dalami, sebenarnya ini rangkuman dari tiga tema sebelumnya yang kita pernah bahas. Kira-kira apa itu, Frater Akri? Ya, yang pertama, menjadi saksi Kristus berarti harus siap untuk berkorban. Yang kedua, mawas diri dan memaknai kehidupan. Yang ketiga, mencintai berarti harus siap untuk menderita. Nah, terima kasih banyak Frater Akri. Nah, dari 3 tema tadi itu kan sebuah ajakan atau bagaimana Frater Akri melihat ini sebagai realitas yang terjadi dan bagaimana kita mau menanggapi itu lewat tindakan-tindakan kita. Nah, khusus pada bagian kali ini, pada kesempatan kali ini, temanya itu adalah apakah aku siap? Apakah aku siap untuk menjadi milik Kristus yang mau berkorban? Apakah kita siap untuk mencintai sampai terluka seperti yang segmen sebelumnya, dan juga tadi yang kedua, mawas diri itu. Nah, bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini juga akan menghantar kita tentang sebuah gambaran bagaimana sesuatu yang akan kita lakukan itu tidak terlepas dari godaan-godaan, tantangan. Memang tidak mudah kita mau bergerak maju dan mengusahakan yang baik, tapi kita tetap bisa ketika kita mampu melawan segala cobaan dan tantangan yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk itu sebelum memulai katekesi kita kepada kesempatan ini, marilah kita membukanya dengan lagu dan doa. Bersamamu ku kan lewati yang tak mungkin, takkan gagal semua yang telah kau janjikan. Ku kan terbang tinggi bersamamu, melewati semua lembah jurang. Masa laluku tak berarti lagi karena Engkau masa depanku. Hari esok akan ku lewati karena Yesus bersamaku. Bersamaku. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang telah kami alami sepanjang hidup kami. Khususnya kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh melaksanakan katekese Bale-Bale Tuhan. Berkatilah kami dalam kegiatan ini agar kami mampu mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, sehingga kami juga mampu untuk mengaplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya untuk siap
melawan dan melewati semua tantangan dan cobaan hidup yang ada. Doa-doa ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicubai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tema yang kita renungkan dalam katekisi ini adalah apakah aku siap? Saya sengaja memilih tema ini sebagai aplikasi dari tema-tema sebelum yang sudah kita renungkan secara bersama. Nah, bacaan yang saya ambil adalah Markus bab 1 ayat 12 sampai 15 yang barusan kita dengar, mengisahkan secara singkat tentang Yesus yang berada di padang gurun selama 40 hari. Di padang gurun, Yesus berdoa dan berpuasa sebelum memulai karyanya, mewartakan Injil Kerajaan Allah. Pada masa persiapan ini, diceritakan juga bahwa Yesus dicobai iblis dan Yesus menang atas godaan iblis. Dalam usaha membina diri, tidak jarang juga kita dihadapkan pada bermacam-macam pencobaan. Nah, dari bermacam-macam pencobaan ini, intinya tetap sama, yaitu mau menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Allah yang Maha Pengasih. Seperti yang dialami Yesus ketika ia berada di padang gurun. Kita juga mengalami pencobaan dalam banyak bentuk di padang gurun kehidupan ini. Inti dari berbagai godaan itu yaitu mau memisahkan kita dari Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat kita kerap jatuh ke dalam pencobaan? Bila kita jujur, kita menemukan bahwa kita kerap tidak tegas dalam menghadapi berbagai cobaan itu. Kita sering berkompromi dengan godaan-godaan itu. Dan bila jatuh, kita begitu mudah memaklumi diri sendiri dan menganggap semuanya baik-baik saja. Itulah kelemahan yang membuat kita gampang terhanyut. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kemenangan Yesus atas cobaan iblis adalah buah dari doa, ketekunan, kesabaran, komitmen, dan kedekatan relasinya dengan Allah. Belajar dari Yesus ini agar kita menang atas segala godaan iblis. Marilah kita membangun kebiasaan doa yang benar, menambah ketekunan dalam mengolah diri, memperkuat kesabaran untuk menghadapi berbagai peristiwa hidup, dan memperdalam komitmen untuk berubah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, usaha di balik itu adalah bagaimana kita mempererat relasi dengan Allah. Jika hal ini diabaikan, maka usaha kita
akan sia-sia. Saya mengambil contoh, ketika kita menginginkan sesuatu hal dengan hasil yang baik, tentu di balik semua itu butuh perjuangan dan keseriusan dalam melakukannya. Untuk mewujudkan hal-hal ini, maka pengorbanan sebagai wujud nyata atas tindakan kita. Nah, disinilah kerahiman Allah pun menaungi dan memampukan kita untuk selalu melakukan tindakan yang baik, baik itu diri sendiri dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan selalu memiliki kekuatan untuk berkata kepada setiap godaan dan cobaan yang mendatangi kita. Inilah kesimpulan atas pertanyaan di atas. Apakah saya siap? Jawabannya, ya, saya siap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita berjalan bersama Yesus. Kita percaya bahwa kerahiman dan belas kasih Allah akan memampukan kita untuk menjalani semua cobaan ini dengan baik dan penuh sukacita. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita menjalani setiap kehidupan ini. Yang Allah inginkan adalah keterbukaan dan komitmen diri kita untuk berjuang dan percaya kepada penyelenggaraan dan kerahimannya atas hidup kita. Semoga usaha-usaha manusiawi kita untuk menjalani hidup dengan benar selalu dan senantiasa disempurnakan oleh rahmat kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan sharing dan juga renungan singkat dari Frater Akri, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang kita rencanakan dalam hidup kita, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan apa yang kita dengar dalam bacaan ini. Nah, satu penekanan atau saya menggarisbawahi dari semua ini, ya, apakah kita siap dengan bertolak dari bacaan yang kita barusan dengar bahwa akan ada cobaan-cobaan itu dalam hidup kita. Yang saya mau tawarkan begini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Prinsipnya, godaan itu akan menjadi kuat ketika kita masih bernegosiasi, masih mau berdiskusi dengan cobaan itu. Dia akan semakin kuat, dan percaya saja 80-90% kita akan kalah. Kita akan jatuh dalam godaan itu. Tapi ketika kita bersikap tegas, cobaan itu akan lemah. Jika A, jika B, jangan kabur-kabur. Atau kalau putih, kalau hitam, jangan abu-abu. Gitu. Jadi kalau kita masih berdiskusi dengan saya pergi tidak, saya buat tidak. Ketika kita masih bergulat, otomatis saya yakin dan percaya kita akan masuk dalam godaan. Tapi ketika kita bilang tidak pada saat itu tanpa ada kompromi, pasti godaan itu akan lemah. Ya, kita belajar dari cobaan Yesus di padang gurun juga. Bagaimana 3 kali dicobai, tapi Yesus bersikap tegas dengan godaan itu. Akhirnya setan tidak mampu untuk menggoda Yesus, dan Yesus tetap dalam kejayaannya, dalam kemuliaannya, bahwa dia tidak terpengaruh oleh godaan setan akan kekuasaan dan segala macam. Itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sehingga marilah dengan tema ini, apakah aku siap? Jawabkan ya. Jangan ya, tidak, siap, tidak. Harus pasti ya. Dan percaya bahwa Yesus tetap menyertai kita semua. Amin. Amin. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk itu marilah sekarang kita menutup katekese kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu untuk bersyukur atas segala rahmat. Khususnya kami boleh men-sharingkan, mendalami tema tentang apakah aku siap. Allah Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya Engkau tak pernah melepaskan kami berjalan sendiri.
kami selalu Kau sertai. Untuk itu, kami serahkan seluruh perjuangan kami, usaha-usaha kami ke depannya, sehingga kami semua mampu dan siap untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkanlah kami dalam setiap cobaan dan godaan yang ada, sehingga kami tetap mantap untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Doa-doa ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.